Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu rukun Islam yang perlu diamalkan yaitu zakat. Umat Islam wajib mengeluarkan zakat pada harta yang dimiliki karena dari sebagian hartanya terdapat hak milik orang lain. Dalam membayar zakat pun perlu mengetahui siapa saja orang yang berhak menerima zakat, sebab Islam sudah mengatur dan menetapkan siapa saja golongan yang berhak menerima zakat beserta hitungan yang perlu dikeluarkan berdasarkan jenis zakatnya. Hal ini pun sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis mengenai zakat. Umat Islam dianjurkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Orang yang berzakat perlu memberikan zakatnya kepada para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, karena zakat tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang. Hanya para mustahiklah yang berhak dalam menerima zakat dari para muzaki, orang yang dikenai kewajiban membayar zakat yang telah mencapai hisab dan hawa. Sebab terdapat ayat Al-Quran tentang orang yang berhak menerima zakat, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk mengeluarkan zakat pun ada alasannya, apalagi penerima zakat tersebut sudah ditegaskan langsung dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 tentang ada keutamaannya. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan keutamaan zakat, yaitu Rasulullah SAW bersabda, zakat itu jembatannya Islam. Hadis riwayat At-Tabrani. Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Muzaki perlu mengeluarkan zakat yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 bahwasanya terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Golongan pertama yang berhak menerima zakat yaitu fakir, orang-orang yang mempunyai harta namun masih sangat kekurangan. Golongan ini umumnya sulit mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Orang-orang yang termasuk golongan fakir ini tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan masalah berat seperti sakit hingga tidak bisa bekerja. Tentunya golongan fakir perlu diberikan bantuan melalui penyaluran harta zakat. Dengan adanya pembayaran zakat, orang-orang yang tidak mampu seperti fakir dan terbantu secara ekonomi. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin. Penyaluran zakat ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni pemberian zakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemberian zakat sebagai modal untuk usaha. Yang kedua, miskin. Selain fakir, miskin juga termasuk golongan orang yang berhak menerima saluran zakat. Keadaan golongan miskin pun hampir sama dengan fakir. Bedanya miskin masih mempunyai harta namun hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja seperti makan. Orang-orang yang termasuk golongan ini sudah jelas membutuhkan bantuan karena penghasilannya hanya memenuhi untuk makan saja, sedangkan dalam hidup pasti terdapat kebutuhan lain pokok yang perlu dipenuhi. Selain itu, mereka juga tidak mampu memenuhi
tanggungannya terhadap hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Jumlah ulama berpendapat bahwa baik fakir maupun miskin, mereka adalah golongan mustahik karena masih mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya langsung dalam Al-Quran yang menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam. Yang ketiga, riqab. Riqab, budak atau hamba sahaya merupakan orang yang berhak menerima zakat. Dalam bahasa Arab, riqab ini berarti hamba sahaya, yaitu orang yang dipekerjakan. Hamba sahaya pada saat zaman Rasulullah SAW sangat banyak yang mengabdi pada kafir Quraisy. Islam hadir membawa solusi dan perdamaian, sehingga para budak mendapatkan hak berupa barang atau uang dari hasil pembagian zakat. Rikab di sini mencakup muqaddam, yakni hamba sahaya yang berakat dengan majikannya. Maksudnya adalah untuk menebus dirinya atau ghairu muqaddam. Zakat pun digunakan untuk membebaskan para budak terhadap majikannya agar bisa hidup secara layak. Awal pemberian zakat dilakukan pada zaman awal perkembangan Islam. Namun dalam penelitian Majelis Ulama Indonesia bahwa rikab telah dihapus dari mustahik zakat di Indonesia. Padahal rikab di sini bisa saja disamakan dengan human trafficking atau perdagangan manusia tak lain, termasuk sebagai hamba sahaya yang berhak menerima zakat. Yang keempat, gharim. Gharim atau gharimin adalah orang yang tengah terlilit utang. Mereka yang sedang terlilit oleh utang-utang yang besar berhak menerima saluran zakat. Adapun terdapat dua golongan gharim yang berhak menerima zakat, yaitu gharim li maslahati nafsi, yakni terlilit utang demi kemaslahatan atau kebutuhan dirinya. Gharim li islahi zatil bain, yakni terlilit utang karena mendamaikan manusia, kabilah atau suku. Namun terdapat syarat tambahan terkait haknya dalam menerima zakat. Misalnya pada gharim li nafsihi, yaitu seseorang harus dalam keadaan kekurangan atau miskin. Sedangkan untuk gharim li islahi zatil bain boleh diberi zakat meskipun dia kaya. Terkait syarat-syarat gharim yang berhak menerima zakat adalah muslim, al-faqr, miskin, utang bukan karena maksiat, tidak mampu mencari penghasilan lagi karena sakit berat, bukan termasuk keturunan Bani Hashim kerabat Rasulullah SAW, waktu pelunasan sudah jatuh tempo. Gharim yakni tidak termasuk dalam tanggungan orang yang berzakat, muzaki. Adapun takaran atau harta zakat dari Baitul Mal yang diberikan kepada gharim yaitu sesuai dengan jumlah utang yang perlu dilunasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa gharim diberi zakat untuk menutup hutangnya walaupun sangat banyak. Para ulama pun mensyaratkan bahwa utang ini harus digunakan untuk kepentingan yang halal. Apabila utang digunakan untuk hal maksiat, maka ia bukan termasuk golongan gharim. Yang kelima, mu'allaf. Mu'allaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan orang yang berhak menerima zakat. Pemberian zakat yang diterima oleh mu'allaf bertujuan untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam. Adapun penerima zakat dari golongan asnaf mu'allaf dapat dibagi menjadi 4, antara lain orang baru masuk Islam, golongan lemah akidahnya, golongan rentan akidahnya, pemilik kuasa dari non-muslim yang perlu dihindari keburukannya. Selain itu, pemberi zakat memiliki peran sosial untuk mempererat tali persaudaraan sesama manusia, sehingga golongan seperti ini termasuk dalam daftar mustahik agar iman dan akidahnya semakin kuat. Yang keenam, fisabilillah. Selain mu'allaf, mustahik zakat selanjutnya yaitu fisabilillah, seseorang atau lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan mereka adalah untuk menegakkan agama Islam. Para fisabilillah di sini bukan hanya seseorang saja, melainkan suatu organisasi penyiaran Islam di kota-kota besar maupun syiar Islam di daerah berhak menerima zakat. Contoh para fisabilillah di sini seperti pendakwah, pengembangan pendidikan, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Jadi mereka semua berhak untuk diberikan zakat karena sudah rela berjuang demi menegakkan panji-panji Islam.
Yang ketujuh, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu seseorang yang sedang dalam perjalanan dan sudah kehabisan bekal sehingga tidak bisa meneruskan perjalanannya. Golongan ini berhak menerima zakat baik dari kalangan mampu maupun sebaliknya. Namun, terdapat beberapa persyaratan dari para ulama bagi Ibnu Sabil. Adapun terdapat beberapa golongan yang berhak menerima zakat, di antaranya Muslim dan bukan Ahlul Bait, di tangannya tidak harta lain, bukan perjalanan maksiat. Selain itu, tidak ada orang yang bersedia menjamkan pada Ibnu Sabil pun termasuk mustahik zakat. Yang kedelapan, amil zakat. Mustahik terakhir adalah amil zakat, yakni orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat yang telah diberikan oleh muzaki, orang yang dikenai kewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada para mustahik. Hal ini bisa lembaga ataupun masyarakat lokal yang diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan harta zakat. Amil ini termasuk golongan terakhir setelah semua golongan atas telah mendapatkan haknya. Orang yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan langsung dalam Al-Quran, sehingga penyaluran zakat hanya boleh dilakukan kepada 8 golongan tersebut saja. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.